Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orintia Yolanda, NIM 31 2018 011. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekarang saya akan memaparkan presentasi saya mengenai analisis kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis pada pidato. Kesalahan berbahasa pada dasarnya disebabkan pada diri orang yang menggunakan bahasa yang bersangkutan, bukan pada bahasa yang digunakan. Ada 3 kemungkinan penyebab seorang dapat salah dalam berbahasa, antara lain terpengaruh bahasa yang lebih dahulu dikuasainya, yang kedua kekurangpahaman pemakai bahasa terhadap bahasa yang dipakainya, dan yang terakhir adalah pengajaran bahasa yang kurang tepat atau sempurna. Analisis kesalahan merupakan proses yang ditekan pada analisis kesalahan orang yang sedang belajar dengan objek, yaitu bahasa. Bahasa yang ditargetkan dapat berupa bahasa ibu maupun bahasa nasional dan bahasa asing. Kesalahan pengguna struktur frasa: yang pertama, penggunaan proposi yang tidak tepat. Yang kedua, susunan kata yang tidak tepat. Yang ketiga, penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir. Dampak buruk negatif dari membuang sampah sembarangan: penggunaan 2 kata yang bersinonim sekaligus dalam sebuah kalimat dianggap mubazir karena tidak hemat. Contohnya, dampak buruk membuang sampah. Penggunaan bentuk supralatif yang berlebihan. Bentuk supralatif adalah suatu bentuk yang mengandung arti paling dalam suatu perbandingan. Bentuk yang disebut perbandingan dapat dihasilkan dari adjektiva ditambah adverbia, seperti contohnya amat, sekali, dan paling. Kesalahan pengguna struktur kalimat: yang pertama, kalimat tidak bersubjek. Yang kedua, kalimat yang tidak logis. Yang dimaksud kalimat tidak logis adalah kalimat yang tidak masuk akal. Hal ini terjadi karena pembicara atau penulis kurang berhati-hati dalam memilih kata. Contohnya pada kalimat untuk mempersingkat waktu. Yang ketiga, ada istilah asing. Contohnya zaman yang cool. Kalimat-kalimat tersebut terdapat istilah asing akan lain halnya jika istilah asing yang dicetak miring pada masing-masing kalimat di atas diganti dengan istilah dalam bahasa Indonesia. Istilah cool diganti dengan keren atau canggih. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai analisis kesalahan berbahasa. Maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton dan memahami paparan dari saya. Sampai jumpa di paparan selanjutnya.